got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rata Rasid. Di materi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang networking model. Nah, apa itu networking model? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi, networking model ini adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor atau perusahaan membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. ISO di sini adalah International Organization for Standardization. Pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI. OSI adalah Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Next. Nah, di sini ada chaos networking dan model networking, atau kita sebut before dan after. Di sini ada chaos networking yang berisi application, encryption. Nah, di chaos networking ini terdapat beberapa data yang tidak beratur dan tidak tersusun, yaitu bisa membuat data dan beberapa data lainnya saling bertabrakan atau saling menghalang. Nah, di model networking ini sudah terlihat jelas, tersusun rapi, dan sangat teratur. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, jadi di sini ada perbedaan before and after networking model. Next. Nah, networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, agar semua siswa itu mudah memahaminya. Next, OSI model itu adalah OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization, atau kita sebut ISO, sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP/IP model, atau kita sebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense, atau kita sebut DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, pertama ada memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer.
paket dikirimkan melalui router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugas masing-masing, mulai dari menerjemahkan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini ada gambaran cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, pertama ada paket data, pengirim, dan penerima paket data. Nah, jika pengirim ini mau mengirim paket data atau informasi ke penerima, yaitu biasanya melalui router. Router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, jadi lebih fleksibel mengirimkan paket data ini ke penerima. Next. Nah, di sini ada struktur OSI vs TCP/IP model. Nah, OSI di sini ada 7 layer dan TCP/IP ada 4 layer serta ada TCP/IP 5 layer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang TCP/IP 5 layer. Nah, sebelum menjelaskan TCP/IP 5 layer, kita harus mengetahui bahwa OSI itu ada 7 layer. Nah, yang pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, di TCP/IP ini ketiga layer pertama di atas digabungkan menjadi satu atau diringkas menjadi satu, yaitu application. Nah, sedangkan transport masih transport, network menjadi internet, data link dan physical menjadi link. Nah, itu di TCP/IP 4 layer. Nah, sama halnya dengan TCP/IP 5 layer, yaitu menggabungkan atau meringkas atau mensingkatkan ketiga layer di atas atau ketiga layer pertama OSI, application, presentation, session itu menjadi satu layer aja, yaitu application. Nah, sedangkan transport masih transport, network, data link, physical dan physical. Nah, itu adalah struktur OSI vs TCP/IP 4 model dan TCP/IP 5 model, atau TCP/IP 4 layer dan TCP/IP 5 layer. Next. Nah, TCP/IP yang pertama adalah application layer atau lapisan aplikasi. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, protokolnya adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Next. Nah, di sini ada gambaran atau cara yang HTTP. Nah, ada pertama ada user mengirimkan URL ke browser atau mencari URL ke browser. Nah, setelah browser lalu HTTP request dengan web server, lalu HTTP response ke browser kembali. Nah, sudah di browser lalu menjadi web page ke screen. Nah, screen di sini adalah gambaran atau tampilan dari URL yang kita cari tadi. Contoh kita masuk ke Google Chrome untuk mencari Cisco Academy Domain. Kita klik Cisco Academy. Nah, Cisco Academy Domain ini terbukanya hanya untuk privat saja atau terbukanya privat dan tidak publik. Nah, jika kita mencari YouTube domain, Nah, di YouTube domain ini tampilannya atau bukanya untuk publik ya, untuk semua orang.
yang tidak privat, seperti Cisco Academy Domain. Oke, kita lanjut. Next. TCP/IP yang kedua adalah TCP/IP Transport Layer atau lapisan transport. Nah, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Nah, protokol utamanya adalah di sini ada TCP dan UDP. Nah, kita menjelaskan TCP terlebih dahulu. Nah, TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP adalah User Datagram Protocol. Tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, jadi sudah diketahui bahwa perbedaan antara TCP dan UDP yaitu UDP tidak menggunakan atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP menggunakan koneksi, serta TCP mengirimkan data secara berurutan dan mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Sedangkan UDP tanda tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Jadi lebih aman atau lebih efisiensi TCP. Nah, di sini ada fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utama menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Selanjutnya ada network layer atau lapisan jaringan. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Next. Nah, di sini ada gambaran atau contoh routing. Nah, ketika PC1 ingin mengirim ke PC3, yaitu harus melalui atau melewati atau menggunakan router 2 ke router 0 atau router 0 ke router 1 lalu ke router 3 dan mengirimnya ke PC3. Nah, jika ingin lebih fleksibel atau lebih jelas atau lebih cerdas, PC1 dapat menggunakan jalur utama, yaitu ke PC2 lalu ke router 2 lalu ke router 3. Nah, di sini dapat PC1 di sini dapat mengirim paket data atau informasi ke PC3. Nah, itu adalah gambaran dari routing. Nah, di sini ada data link dan physical layer atau lapisan data link dan fisik. Nah, data link mendefinisikan protokol
yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan wavelength pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, di sini yang terakhir ada encapsulation dan decapsulation atau enkapsulasi dan dekapsulasi. Encapsulation adalah proses menambahkan informasi atau header dan footer pada data saat dikirim melalui setiap layer jaringan agar data sampai tujuan dengan benar. Decapsulation adalah proses kebalikannya, yaitu menghapus header dan footer tersebut saat data diterima sehingga kembali menjadi data yang bisa dipahami oleh penerima. Nah, next. Nah, di sini ada pengirim dan penerima. Nah, encapsulation dan decapsulation. Nah, application mengirim data ke application. Transport segment header data transport. Network IP atau paket header segment header data ke network. Data link frame header paket header segment header data frame trailer ke data link. Physical. Nah, di sini ada webinar. Di sini ada webinar ke lalu mengirimnya atau menerimanya ke physical. Aplikasi ini membuka data atau informasi dari pengirim tersebut. Jadi penerima membuka data atau aplikasi dari pengirim tersebut. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.